Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita duduk bersama di majelis yang dimuliakan ini dalam rangka belajar ilmu agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, pahala syurga, ya. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam belajar ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian pembahasan hadis pada malam hari ini, yaitu ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Artinya isinya agama itu nasihat semuanya. Ya, isi agama adalah nasihat. Dan orang yang saling menasihati itu tidak pernah merugi. Ya, tidak pernah merugi. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ya, semuanya merugi. Kemudian diistisna, diperkecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali orangnya beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, nasihat menasihati dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabar, nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, ini kita berharap jamaah sekalian kita termasuk dalam golongan yang 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Masih ada 2 ya, 4 sama 5. Yang keempat, nasihat tentang pemimpin kaum muslimin, ya. Yang pertama, meyakini kepemimpinan mereka, ya. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang diangkat, harus yakin itu pimpinan kita. Sekarang di Indonesia, siapa presiden kita? Ya, Pak Prabowo. Harus yakin, tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh, kayaknya saya tidak punya pemimpin. Tidak boleh. Kita harus yakin jamaah sekalian, kita suka pemimpin itu atau kita tidak suka, harus kita yakini itu pimpinan kita. Ya. Dan harus ada pemimpin, ya. Harus ada pemimpin. Di dalam syariat kita, sholat saja ada pemimpinnya, kan begitu. Sholat berjamaah ada imamnya. Bahkan Nabi mengatakan, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu. Kata beliau, kalau kalian bersafar, 3 orang keluar untuk bersafar, maka salah satu dari mereka harus ditunjuk jadi pemimpin safar. Ini namanya amirus safar. Ya, amir safar, pemimpin perjalanan. Ya, pemimpin perjalanan dia jadi imam. Kalau dia mengatakan ini keputusan A, ya semuanya ikut. Ya, jadi harus ada pemimpinannya. Ya. Nah, ini safar ada pemimpinnya, apalagi negara kita yang jumlah penduduknya berapa? 270 juta lebih, ya. Kalau 3 orang saja harus ada pemimpinnya, apalagi 270 juta. Kemudian yang kedua, nasyru mahasinihim firu'iyah, ya, menyebarkan kebaikannya. Menyebarkan kebaikannya, ya. Kebaikannya pemimpin, ya. Dia ada kebaikannya disebarkan, ya. Dia punya misalnya
program kerja dan itu bagi untuk rakyatnya itu dipuji-puji. Ya misalnya Pak Presiden punya apa namanya istilahnya itu apa MD ya MBG, nah ini bagus, orang puji-puji semuanya, orang semuanya suka. Semuanya suka, anak-anak suka karena dikasih makanan, itu dipuji-puji ya. Atau misalnya dalam skala yang kabupaten misalnya, ya bupati kita bikin program kerja kemudian itu bagus, perbaiki jalan misalnya, itu dipuji-puji ya. Jadi nasyru mahasinihim ya, kebaikannya disebarkan. Kemudian yang ketiga, adamul khuruj alaihim ya, dilarang memberontak. Dilarang memberontak. Ya, dilarang memberontak jamaah sekalian. Ini diharamkan di dalam agama kita. Tidak boleh berontak. Kita diperintah untuk taat dan patuh kepada pemimpin, ya. Meskipun pimpinannya itu apa namanya bengis, ya, bengis. Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum, ya, wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati rasulnya dan pemimpin di antara kalian, ya. Jadi Allah, kemudian Rasul, kemudian pemimpin, ya, pemimpin. Nah yang dua ini, Allah dan Rasulnya, ini namanya ketaatan mutlak, ya, mutlak. Mutlak artinya tidak bisa ditawar-tawar, harus taat. Kalau yang pemimpin ini muqayyad namanya, ya, muqayyad. Muqayyad artinya apa? Terikat, tergantung apa yang diperintahkan. Kalau diperintah maksiat maka tidak boleh taat. Ya, seluruhnya ya, makhluk semuanya kalau suruh maksiat maka tidak boleh taat. Tapi kalau disuruh untuk ketaatan maka sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan, ya, alaikum bisam'i wa ta'ah fa in ta'ammaru alaikum abdun habashi. Hendaknya kalian, ya, dengar dan taat meskipun yang pimpin itu adalah hamba sahaya, budak, ya, dari negeri Persia, negeri Habasyah. Artinya jamaah sekalian, kalau budak saja jadi pemimpin, kita wajib untuk mentaati, apalagi orang yang merdeka, ya, yang merdeka. Bahkan Nabi mengatakan dalam apa namanya hadis yang lain terkait masalah buruknya pemimpin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian dengar dan taat. Karena sayakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bi hudaya. Akan datang suatu saat nanti ada pemimpin yang tidak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bi sunnati, tidak mengamalkan sunnahku. Yaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan ada di tengah-tengah mereka itu ada jasadnya manusia tapi hatinya hati setan. Ini saking kurang ajarnya pemimpinnya. Ya, jadi jasadnya manusia tapi hatinya hati setan. Kata Hudzaifah bin Yaman, apa yang kami lakukan kalau begitu? Kata beliau, as-sam'u wa ta'ah. Fa in duriba zuhruk wa ukhidha maluk. Dengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, ya. Baik, jadi tidak boleh khuruj, ya, bugot, tidak boleh apa namanya memberontak karena mafsadatnya besar. Coba lihat negara-negara yang memberontak, ya. Ya, misalnya seperti Suriah misalnya. Ya, awalnya ada anak kecil namanya Hamzah Al-Khatib. Anak sekitar 10 tahun. Dia disiksa oleh tentara. Kemudian ada satu provinsi demo. Ya, demo. Gara-gara satu anak itu. Ternyata dari satu anak tersebut meluas ke seluruh Suriah. Sampai perangnya sampai 14 tahun. Ya. Dan mafsadatnya besar. Ya, ketika orang khuruj, ya, keluar dari kepemimpinan. Sehingga orang harus bersabar. Ya, bahkan semua ulama melarang orang khuruj ketika itu. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin karena mafsadatnya besar. Berapa banyak nyawa melayang, itu sudah jutaan. Berapa banyak wanita yang diperkosa dan seterusnya. Ini mafsadatnya sangat besar. Kemudian yang keempat, wujubu ta'atihim, ya, wajib taat. Ini hampir sama dengan yang ketiga tadi. Wajib taat.
Dalilnya tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tadi Allah dan Rasulnya ketaatan apa namanya? Ya, mutlak atau muqayyad? Mutlak. Artinya tidak bisa ditawar-tawar. Karena semua yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Adapun ketaatan kepada pemimpin mutlak atau muqayyad? Muqayyad artinya terikat. Ini tergantung apa yang diperintahkan. Ya, tergantung apa yang diperintahkan. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, satru ma'ayibihim mahma amkan, ya, menutup aib. Ya, menutup aibnya. Ya. Jadi namanya pemimpin pasti ada kekurangannya karena dia juga manusia. Ya, dia juga manusia. Tapi kalau ada maka ditutup aibnya. Nabi mengatakan man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Baik, yang setelahnya jemaah sekalian, ini hadisnya tadi ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Coba bayangkan ya, ini hadisnya hadis sahih ya. Bukan hadis palsu yang saya sampaikan tadi. Ini hadis sahih. Ya, Nabi menyebutkan tentang pemimpin yang di tengah-tengah mereka ada yang jasadnya manusia tapi hatinya hati setan. Ya, subhan, ini bengis sekali sudah ini. Alhamdulillah pemimpin kita tidak seperti itu ya. Pemimpin kita alhamdulillah tidak seperti itu. Ya, tapi Nabi tetap mengatakan as-sam wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan kata beliau, wa in duriba dhuhru ya dhuhru wa ukhidha maluk fasma wa ati'. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, nasihat tentang kaum muslimin, ya. Nasihat tentang kaum muslimin. Yang pertama, mencintai, ya, mencintai kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi jangan ada dendam, jangan ada dengki di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman di antara kalian atau tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Artinya kalau kita misalnya suka membaca Al-Quran, maka kita juga suka agar saudara kita itu suka membaca Al-Quran. Kita misalnya hafal hadis, maka kita juga suka agar saudara kita itu bisa menghafal hadis. Ya, kita punya harta, kita juga ingin agar saudara kita memiliki harta. Ya. Sehingga jamaah sekalian, kalau jamaah jalan-jalan, coba lihat orang-orang yang berjualan di jalanan. Ya, coba didoakan sekali-kali. Jangan lewat-lewat saja. Ya, doakan Allah membarik lahum. Ya, ya Allah berkahi jualan mereka. Ya Allah permudah urusan mereka. Bisa jadi doa kita jamaah sekalian mempermudah ya urusan kaum muslimin. Baik, kemudian yang kedua, adamu gibatihim, jangan gibah, ya. Jangan gibah. Ini dosa besar ya, dosa besar dan kadang tidak disadari kita sedang menggibah. Ya, dan ini memang nikmat ya. Duduk-duduk kemudian ceritanya melebar kemana-mana seakan-akan itu nikmat. Padahal ini dosa besar. Ini dosa yang menghabiskan amalan. Nabi mengatakan, hal atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut yang tidak punya harta dan tidak punya perhiasan. Kata beliau, yang muflis, yang bangkrut di hari kiamat adalah yang datang membawa 3 amalan besar, yaitu salat, puasa, zakat. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian zakat fitri atau zakat harta. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi ketika dia hidup di dunia suka menuduh si ini. Ya, menggosip si ini dan si itu, menjatuhkan kehormatannya, menumpahkan darah. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Jadi seluruh kebaikan yang dia lakukan tadi diberikan kepada orang yang dia gunjing, yang dia gibah. Kalau sudah habis, maka dosanya orang yang dia gibah ditimpakan kepada dia. Ini namanya barter pahala dan
dan dosa, ya, dia merugi sekali. Sehingga dijauhi masalah ghibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperkecualikan 6 keadaan. Ini perkecualian ya, kecuali 6 keadaan boleh seseorang menggibah. Kecuali yang pertama at-tadhallum, ya, terjadinya kezaliman. Ya, terjadinya kezaliman. Ini dibolehkan ya. Misalnya ada orang dia bawahan ya, kemudian dia tidak dikasih haknya. Dia tidak dikasih haknya. Kemudian dia curhat kepada seseorang yang bisa memberikan solusi. Dia kasih tahu itu ya, itu penggawa saya misalnya, bos saya tidak kasih gaji. Atau dia datang ke kantor polisi, dia sebutkan kekurangannya, maka ini boleh. Ya, ini boleh karena dia punya hak di situ. Dalilnya kata Syekh Utsaimin adalah seorang wanita bernama Hindun, ya, Hindun. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa namanya? Inna Aba Sofyan rajulun sahih, ya, rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sofyan itu suaminya. Jadi dia keluhkan suaminya sendiri. Abu Sofyan itu syahih. Syahih itu dalam bahasa Arab di atasnya bakhil. Apa artinya bakhil? Seke, kikir. Di atasnya kikir apa? Apa? Di atasnya seke apa? Kalau bahasa, pokoknya syahid di atasnya ini. Ya. Oh, seke gajah, seke mati. Maksudnya ini istrimu ya, harusnya kamu kasih nafkah ke dia. Istrinya saja dia tidak nafkahi dengan sebaik-baiknya. Maka istrinya tersebut datang ke Nabi untuk mengadu. Dia adukan terkait suaminya. Inna Aba Sofyan rajulun syahid. Dia orangnya seke gajah, ya, pelit sekali. La yutini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan anakku yang cukup, ya. Artinya nafkahnya tidak cukup. Kata dia, bolehkah saya mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi? Kata Nabi SAW, boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Artinya, kalau satu hari itu butuhnya 100.000, ya silakan ambil 100.000. Jangan butuhnya 100.000, ambilnya 200.000. Ya, 100.000-nya lagi dipakai foya-foya. Ini tidak benar ya, tidak benar. Nah, ini kalau terjadi kezaliman seperti ini boleh jamaah sekalian, ya, seorang menceritakan untuk mendapat solusi, ya. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu fi taghyiril munkar, ya. Merubah kemungkaran. Minta tolong merubah kemungkaran. Ya, kemungkaran. Misalnya ada orang ya tinggal satu asrama, kemudian temannya tersebut melakukan kemungkaran. Dia tidak bisa rubah karena dia lemah orangnya. Nanti dia dipukul atau diinjak-injak. Maka dia ceritakan kepada gurunya misalnya, dan dia bongkar aibnya orang tersebut. Maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, al-istifta, ya, minta pendapat. Minta pendapat. Ini juga boleh, ya. Misalnya takmir masjid mau mengangkat seorang misalnya, ya, satu bagian di ketakmiran misalnya. Kemudian semuanya rapat. Siapa yang mau ditunjuk? Ada yang usulkan, oh si A. Ternyata ada yang sanggah, oh si A itu orangnya pemalas. Ya. Kalau itu si B, oh si B orangnya korupsi. Ya. Oh si C orangnya begini dan begitu. Nah, ini boleh dia sebutkan aib-aibnya yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti, ya. Ya, ini dibolehkan, ya, minta pendapat. Dalilnya ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais, ya, Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ketika selesai masa iddahnya, maka dia didatangi dua laki-laki. Ya, dua laki-laki ini untuk melamarnya. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Ya, jadi Abu Jaham sama Muawiyah. Ketika datang, maka Fatimah mendatangi Nabi.
minta pendapat. Ini mana yang dipilih? Apakah Abu Jaham atau Muawiyah? Maka Nabi SAW mengatakan, membongkar aib kedua orang ini. Kata beliau, Abu Jaham fala yadhu asahu an atikihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Di sini maknanya ada dua jamaah sekalian. Mana yang pertama, dia dorobun nisa, suka memukul wanita. Sedikit-dikit mukul, sedikit-dikit mukul. Ini tidak direkomendasikan oleh Nabi. Mana yang kedua jamaah sekalian, dia suka melakukan safar yang panjang. Mungkin berbulan-bulan baru kembali. Ya. Kemudian yang kedua, Muawiyah, wa amma Muawiyah fahuwa su'luk. Ya, adapun Muawiyah maka dia orangnya miskin. Ini sebelum menjadi khalifah ya. Dia orangnya tidak punya uang. Maka dua orang ini tidak direkomendasikan oleh Nabi untuk Fatimah binti Qais. Kata Nabi, inkihi Usama bin Zaid. Menikahlah dengan Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Jadi minta pendapat, kemudian yang dimintai pendapat harus membuka kekurangan yang akan yang dijadikan sebagai calon suami ya, atau bawahan dan seterusnya. Yang keempat, minta pendapat, kemudian at-ta'rif. Ta'rif. Pengenalan ya, pengenalan. Jadi yang keempat ini pengenalan. Ya, ada orang yang misalnya ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Asam, ya, Al-Asam, ya. Ada juga Imam A'mash, ya, A'mash artinya dia buta. Ya, nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Ya, dia sudah dikenal dengan nama itu. Kalau dibilang imam buta, orang sudah kenal, oh berarti Imam Sulaiman bin Mihran. Dia sudah terkenal dengan julukannya. Bukan sebagai aib. Ya, bukan sebagai aib. Tapi kalau disebutkan, oh sudah dikenal, berarti yang dimaksud ini adalah Sulaiman bin Mihran. Atau ada orang misalnya cari, mana Ustadz A? Ustadz A ada dua, ada yang putih, ada yang hitam. Dia tanya, yang mana, yang hitam atau yang putih? Kata dia, yang hitam. Ya mungkin di sebagian orang, hitam ini konotasinya kurang bagus. Oh yang hitam ada dua. Ya, ada yang tidak ada kakinya, ada yang satunya tidak ada tangannya. Dia sebutkan lagi, oh yang tidak ada tangannya. Ini semuanya aib. Tapi karena untuk memperkenalkan maka dibolehkan. Ya, untuk memperkenalkan maka dibolehkan. Kemudian yang kelima di mana tempatnya? Yang kelima adalah mujahirun bi fisqihi au bi bid'atihi, ya, munculnya orang yang terang-terangan berbuat bid'ah, ya, berbuat bid'ah atau kefasikan. Misalnya saya sebutkan ya, misalnya aliran Syiah misalnya. Syiah. Ini aliran yang menghalalkan nikah mut'ah. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya, coba yang kan ya, tanpa wali, tanpa saksi. Bertemu laki-laki perempuan, kemudian langsung ijab qabul berdua, langsung menikah, dianggap sah. Ini aliran yang sesat yang sangat besar di dunia saat ini ya. Ya. Ini banyak ya. Kemudian misalnya munculnya nabi palsu, ya, nabi palsu. Ya, dan aliran sesat yang lainnya, maka boleh disebutkan namanya, tokohnya ini agar manusia menghindarinya. Kemudian yang keenam menasihati kaum muslimin, ya. Ini contohnya terkait masalah riwayat hadis ya, riwayat hadis. Kalau kita belajar hadis, itu namanya mempelajari masalah rawi, masalah yang meriwayatkan hadis itu. Ya, jadi misalnya dari Nabi SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian setelahnya, kemudian yang menulis hadis tersebut. Nah, ini semuanya dibongkar aibnya. Misalnya, oh si A ini orangnya pendusta.
Maka hadisnya dari sahih tadi menjadi dhaif, bahkan menjadi palsu. Oh, dia hafalannya lemah. Ingat ya, hafalan lemah itu mengurangi derajat hadis. Awalnya sahih menjadi dhaif. Gara-gara hafalannya lemah. Oh, dia suka melakukan kemaksiatan. Ini disebutkan semuanya aibnya, dan ini dibolehkan jamaah sekalian ya, dan ini ijma kesepakatan para ulama untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kemudian yang terakhir adalah hubul khairi li anfusihim, ya, menyukai kebaikan untuk mereka. Menyukai kebaikan. Menyukai kebaikan. Ya, untuk kaum muslimin ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat nasihat yang terakhir ini tentang kaum muslimin ya. Kita mencintai kaum muslimin ya. Tanda keimanan itu adalah saling mencintai. Bahkan Nabi tadi mengatakan la yu'minu ahadukum, iman kalian tidak sempurna sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Ya, saya lupa satu lagi ya tadi ya. Ini yang terakhir, yang keenam. Saya lupa tadi yang keenam ini. Ad-du'a lahum, mendoakan pemimpin, ya, pemimpin. Didoakan jamaah sekalian. Ya, jadi jangan mengatakan, sudah kepala batu itu pemimpin di atas. Tidak. Kita doakan. Bisa jadi dengan doa kita maka dia menjadi lebih baik. Bahkan seorang ulama besar mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuhu illa li sultan." Ya, seandainya saya memiliki doa yang sangat mustajabah, kalau saya minta langsung diijabah oleh Allah, maka saya tidak akan berdoa kecuali untuk pemimpin. Artinya dia mendoakan pemimpin. Kenapa demikian? Karena kalau baik pemimpin, insya Allah rakyatnya juga akan menjadi baik. Kalau rusak pemimpinannya, maka rakyatnya juga menjadi rusak. Sehingga kita semua bisa mengambil porsi ini jamaah sekalian, ya, yaitu mendoakan pemimpin. Ya, kalau di Makkah dan Madinah itu selalu didoakan pemimpin. Kita ini kurang. Kalau khutbah Jumat, hampir-hampir kita tidak pernah, bahkan kita tidak pernah mendengar jamaah sekalian khatib mendoakan pemimpinnya, ya. Di Makkah Madinah mereka mendoakan, Allahumma aslih wulata umurina, ya. Ya, Allahumma a'inhum ala qiyami bi ta'atihim, dan seterusnya, ya. Jadi doakan pemimpin jamaah sekalian, ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal 1 bulan, ya. Berarti masih ada, ya. Nanti kita pertemuan yang akan datang membahas terkait masalah Ramadan insyaallah. Baik, demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.